Baiklah, selamat pagi. Kami YouTuber Mitra Pendidikan dan kali ini kami tengah berada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon yang dipimpin Kepala Sekolah Bapak Haji Ikin Saharikin MPD. Dan kami akan menyoroti tentang kunjungan pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk meninjau tentang pendaftaran pada PPDB 2026-2027 dan kunjungan tersebut dihadiri para wartawan dari berbagai media baik cetak maupun online yang ada di Kota Cirebon. Baik, nggak sih apa sih tahapan-tahapan di SPMB jenjang SMP ini? Ya, yang pertama mungkin kan tahapannya itu pembuatan akun. Setelah pembuatan akun langsung mendaftar secara online. Nah, saat ini kan berarti kita ada di tahap 1 itu ada afirmasi, mutasi, dan prestasi. Nah, tadi itu di atas kelihatannya karena nilai rapot itu kan banyak yang diinput dan harus diverifikasi oleh sekolah. Nah, itu mereka sekaligus memverifikasi padahal jadwal verifikasi belum. Hanya ditanyakan kan Bu takut salah, dan itu memang diperkenankan karena Dinas Pendidikan memberikan pelayanan baik di sekolah asal, di sekolah yang dituju, ataupun di Dinas Pendidikan, luring dan daring. Boleh ada pengaduan kalau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, bisa langsung diselesaikan oleh kami Dinas Pendidikan. Tetapi prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan optimal dan pelayanan maksimal supaya semua orang tua bisa terlayani dengan baik dan bisa mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan dari mulai informasi, kemudian pendaftarannya boleh tidak dibantu walaupun online. Saya yakin kemampuan setiap orang tua untuk menggunakan gadget dan sebagainya itu tidak sama. Kalau ada orang tua yang misalkan memang ketakutan, takut salah dan lain sebagainya, boleh tidak dibantu oleh sekolah asal, boleh kami perkenankan. Boleh tidak dibantu oleh yang dituju, boleh. Tetapi memang mereka mendaftarnya tetap secara online dan verifikasi dilakukan sesuai dengan SOP yang telah diterapkan. Biasanya ada kendala yang ditemukan tuh apa Bu, dan solusinya seperti apa? Kendalanya biasanya lebih ke salah input, kemudian kan salah input nggak boleh ganti-ganti sembarangan tuh. Salah input, kemudian titik koordinat kan hanya satu kali boleh diganti dan memang harus sesuai. Kalau tidak sesuai juga kan ditolak oleh sekolah. Jadi bagaimana caranya mereka mungkin benar, maka mereka diperkenankan untuk komunikasi. Intinya sebetulnya kami lebih membuka jalur komunikasi walaupun objektivitas, transparansi tetap kita kedepankan. Bu, kuota untuk calon murid berapa Bu untuk tingkat SMP? Kuota untuk tingkat SMP itu untuk yang sekarang itu 30% untuk prestasi, kemudian 20% untuk afirmasi, 5% untuk mutasi. Tetapi nanti di dalamnya di-split lagi untuk ada dari mulai PDBK ya, peserta didik atau murid berkebutuhan khusus, di dalamnya ada anak guru dan lain sebagainya. Kemudian totalnya berarti sekitar 55% dari total kuota yang sudah disediakan. Misalkan kuota di sini itu kan diperkenankan di misal ya di 38. Nah, berarti 38 kali 11, kemudian 55%-nya yang sekarang akan diterima di tahap 1. 45%-nya akan diterima di tahap 2 untuk jalur domisili. Gitu. Itu semua sudah diperwalkan dan lain sebagainya. Kalau ngomongin kuota jumlah gitu, berapa? Orangnya maksudnya? Orang apanya? Siswa. Nah, kalau calon siswa itu nanti kita akan lihat statistik sambil di pendaftaran. Jadi sekarang kan baru berapa yang daftar. Tapi kalau dari lulusan kami lihat dari akumulasi lulusan sekitar 5.000 kalau tidak salah ya, lulusan itu 5.000, sekitar 5.000-an itu bisa tertampung di SMP negeri dan swasta yang ada di Kota Cirebon. Jadi sebetulnya bisa ditampung semua. Jadi aman harusnya. Tapi dan harus dipahami oleh seluruh orang tua bahwa Dapodik itu sudah dikunci oleh kementerian di jumlah-jumlah yang tadi sudah di-SK-kan dan sudah disepakati antara sudah dirapatkan, sudah dikaji dengan kajian kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kalau misalkan sudah kuota terpenuhi lalu kemudian dipaksakan, maka dia akan di luar Dapodik. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi betul-betul orang tua itu pas memilih jalur yang nanti akan diambil oleh dia dalam SPMB. Berarti 5.000-an itu negeri swasta gitu? Negeri dan swasta, itu bisa ditambah. Kalau misalkan operatornya sendiri Bu, pelaksanaan SPMB gimana? Operator itu awal kita sosialisasi itu
tahap 1 itu dengan kepala sekolahnya. Nah, nanti kalau teknisnya nanti dengan kepala sekolah ya. Kemudian kita yang berikutnya itu dengan operator atau vendor yang membangun sistem. Kemudian kita juga melibatkan dekis. Kemudian setelah itu nanti operator dilatih oleh vendor setelah dan oleh dinas pendidikan. Setelah itu nanti kita perluas lagi operator SMP dan operator SD hanya perwakilan kecamatan. Lalu diperluas lagi sekota Cirebon untuk SD. Kemudian diperluas lagi ke orang tua siswa. Jadi sebetulnya orang tua tuh tahu, tadi kan makanya ditanya Bu kan online. Iya Bu, ini memverifikasi supaya tidak salah dan lain sebagainya. Artinya siap ya Bu ya, tidak ada kendala. Insya Allah siap, dan nanti mungkin berapa jumlah operatornya bisa ditanyakan langsung ke Pak Kepala Sekolah. Dan yang 5.000 itu untuk khusus untuk SMP kan? SMP, lulusan SD kurang lebih. Dengan kunjungan dari dinas pendidikan itu yang diwakili oleh Bang Kabid pendidikan, Kang sebagai tuan rumah yang dikunjungi menanya tentang untuk menambahkan apa yang disampaikan tentang PPDB yang ada di SMP 4 ini. Kami dari sekolah siap untuk melayani dan membantu para orang tua siswa dalam mendapatkan para siswanya yang khususnya ke SMP 4, karena bahwa setiap orang tua mungkin kepercayaan dirinya mungkin ya, berbeda-beda, artinya dia bisa melakukan pendaftaran online, tetapi itu pun mungkin ada beberapa orang tua siswa yang ragu-ragu, sehingga orang tua siswa banyak yang daftarnya melalui sekolah yang dituju atau sekolah kami. Karena itu ya kami selalu siap membantu kepada para orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya pada di sekolah SMP 4. Jadi insya Allah kami melayani dengan beberapa guru yang siap selalu melayani, memfasilitasi dalam pendaftaran. Oke, terima kasih. Nilainya bagus-bagus semua ya, tapi kuotanya 10%. Tapi kan masih ada kalau kita ada tahapan. Jadi salah satu nanti lihat seperti apa, komunikasi aja dan tidak boleh komunikasi. Jadi nanti komunikasi terus karena kami ingin memberikan yang terbaik. Ya, jadi makanya nih ruangannya nyaman, buat pada di sini boleh, pakai gimana, gitu ya. Jadi berarti ini saling saingan ini. Pak, saingan itu Pak. Demikianlah kami YouTuber Mitra Pendidikan melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.